إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillah, para jamaah sekalian, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali di kajian yang sudah kita jalani, membahas tentang ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membahas tentang adab-adab dan akhlak yang mulia, adab-adab seorang muslim dalam kesehariannya agar dipermudah jalannya oleh Allah Subhanahu wa taala menuju surganya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Athqalu ma fil mizan husnul khuluq." Yang paling berat timbangannya di mizan nanti ditimbang itu adalah akhlak yang mulia. Banyak orang yang datang dengan sholat yang sebanyak-banyaknya, datang dengan puasa, sedekah dan lain sebagainya, cuman akhlaknya baik, dia suka menghina orang, dia suka mendolimi orang, ya, menggibahi orang, habis semua amalannya. Makanya alangkah baiknya jika agama kita hiasi dengan akhlak-akhlak yang mulia, atau ibadah-ibadah kita hiasi dengan akhlak-akhlak dan adab-adab yang mulia, apalagi yang disyariatkan oleh agama Islam. Para ikhwah sekalian, apa yang kita bahas di kajian yang lalu? Musik apa? Nah, kita membahas tentang musik, ya. Hukum musik, ya. Apa hukumnya? Dalilnya apa? Jangan main haram-haram, jamaah. Kalau cuma haram, anak-anak tahu. Siapa yang bisa mendatangkan dalilnya? Akan ada nanti di akhir zaman dari umatku yang apa? Yastahilluna al-hira wal harira, ya, menghalalkan zina, sutra, ya, wal khamr wal ma'azif, ya, mengharamkan khamr dan ma'azif. Itu salah satu dalilnya. Para jamaah sekalian, Ana sudah bilang di kajian yang lalu, ini adalah masalah sensitif, ya, yang jika dibahas bisa membuat orang emosi. Wallahu a'lam bishawab. Mengapa mereka emosi? Kita nggak ngerti. Sebagaimana kita mengatakan khamr itu haram, zina itu haram, tapi mereka tidak emosi. Tapi saat disebut alat musik dan musik itu haram, mereka emosi. Langsung tuding-tudingan, menuduh dengan tuduhan yang tidak-tidak. Kemarin viral, ya, ada video perkumpulan para santri, para penghafal Al-Quran, nutup kupingnya begini saat disetelkan musik, ya. Banyak pihak-pihak yang merasa aneh, ya. Subhanallah, ya. Bada'al Islamu ghariban, ya. Islam itu dimulai asing. Wa sayaudu ghariban kama bada'a, dan akan kembali asing seperti dahulu. Kita sudah rasakan itu, ya. Orang yang mau menjaga agamanya diolok-olok, diasingkan, ya. Dijadikan bahan untuk bercandaan, karena bagi mereka ini sesuatu yang asing. Terus videonya disanding dengan video orang-orang yang di Arab sana lagi joget-joget, ya.
Dipikir mereka mungkin kita ini beragama itu ikut apa katanya orang Arab. Kesian. Sudah ribuan kali sama para ustadz ya dijelaskan kita ini beragama ikut Al-Quran, ikut sunnah ya, di atas pemahaman para sahabat dan para salafus soleh. Tapi seolah-olah kita ini beragama ikut-ikutan orang Arab. Jadi kalau ada orang Arab jelek ya itu dicerminkan ke kita gitu. Subhanallah. Anda tidak ngerti ya apa mereka memang bodoh ya dikasih tahu tidak ngerti-ngerti atau memang mau bikin propaganda atau memang mau nyari-nyari celah kesalahannya ya. Wallahu a'lam bishawab. Seolah-olah kita ini beragama apa katanya yang di Arab. Di sana jungkir balik, kita jungkir balik. Kita ini beragama ikut dalil ya. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Yang diperintahkan sama Rasulullah SAW, yang didatangkan diajarkan sama Rasulullah SAW, ambil, pegang. Wa ma nahakum anhu fantahu. Yang dilarang ya sudah, tidak usah fantahu, berhenti sudah selesai, tidak usah dikerjakan. Mau siapapun itu yang melakukan, kalau haram ya haram. Siapapun itu. Jelas dalam Al-Quran. Apa yang terjadi dahulu? Kaum musyrikin Arab, mereka melakukan riba, zina, musik-musikan, joget-joget, laki-laki dan wanita, mabuk-mabukan, ya. Jual belinya jual beli riba. Ya. Kalau yang tidak sejalan sama mereka dituduh dengan Arab. Ya. Justru mereka yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Arab jahiliyah zaman dulu. Yang musik-musikan itu orang Arab jahiliyah dulu, sama mereka ditiru sekarang. Joget-joget, beragama dengan musik. Jual beli dengan riba, dihantam sama mereka, dipakai. Kenapa? Enak di perut. Kalau yang dilakukan oleh orang Arab itu sejalan sama mereka dia acuh tidak acuh ya, acuh tak acuh mereka. Tapi kalau ada satu kebenaran yang mungkin kebetulan sejalan sama orang Arab, sama mereka langsung dibully. Mereka tidak sadar yang mereka lakukan itu yang dilakukan sama dahulu para Arab jahiliyah. Ya, mengolok-olok sunnah, ya, mengolok-olok agama, dibuat bahan tertawaan. Ya itu kerjaannya Arab jahiliyah dulu ya seperti itu. Saat Rasulullah diutus ya mereka seperti itu. Mereka yang kayak orang Arab justru. Arabnya bukan Arab yang benar, Arab jahiliyah lagi. Subhanallah. Tanpa mereka sadari mereka lakukan apa yang mereka gembar-geborkan sekarang. Arab itu sudah ada dari dulu para jamaah. Orang Arab itu sudah ada dari dulu. Sama Rasulullah Arab itu diislamkan. Iya atau enggak? Iya. Dibuang adat-adatnya yang sangat banyak itu. Syirik semua. Punya anak perempuan, dibuang anak perempuannya. Harga diri wanita tidak ada harganya, diangkat sama Islam harga diri wanita. Arab itu sudah ada dari dulu sama Rasulullah diislamkan. Ya. Tapi sama mereka seolah-olah dibikin ya, Islam itu dari Arab. Islam yang benar itu adalah adatnya Arab. Subhanallah. Dengan 1000 cara mereka pakai di media sosial ya, mengelabuhi manusia, menyesatkan manusia ya. Yasudduna an sabilillah ya, dijegal jalan Allah Subhanahu wa taala sama mereka semua. Wallahu alam. Kami berhusnudzon mungkin mereka orang yang jahil, tidak ngerti, orang awam. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri hidayah. Tapi kalau mereka memang tahu, tinggal tunggu balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yamkurun, kata Allah Subhanahu wa taala, wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Mereka berbuat makar, Allah bisa balas makarnya. Ya. Wallahu khairul makirin, dan Allah sebaik-baik orang yang atau sebaik-baik pembuat makar. Silahkan ya, mau bermain-main di ranah-ranah agama ini silahkan, tinggal tunggu nanti di akhir hayatnya. Kita lihat seperti apa mereka di akhir hayatnya. Namun tetap kita doakan semoga mereka mendapatkan hidayah. Sebagaimana dahulu Umar bin Khattab ya, radhiyallahu anhu benci kepada Rasulullah SAW. Ya, beliau radhiyallahu anhu dahulu sebelum masuk Islam merasa yang merusak tatanan Quraisy, yang buat orang-orang ini ribut semua adalah satu orang, yaitu Muhammad. Jadi kalau Muhammad dibunuh selesai perkaranya semua.
Namun ya itulah, Allah SWT bermaksud lain. Allah beri hidayah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bahkan beliau menjadi khalifah, menjadi petinggi Islam ya, yang dikenal ya, manusia jenius yang merubah dunia ini. Tidak diakui sama orang kafir. Ya, ada bukunya. Mereka-mereka yang merubah dunia. Salah satunya orang-orang jenius yang merubah dunia ini adalah salah satunya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dahulu benci kepada Islam, benci kepada Rasulullah SAW, tapi saat hidayah menyapa, ya sudah. Allah Subhanahu Wa Taala yang mengatur itu semua. Para ikhwah sekalian, semoga dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, orang-orang yang jika kita kasih tahu musik itu terlarang, musik itu dilarang sama syariat Islam, mereka itu tidak percaya. Mereka membangkang, mereka bahkan menghina, menuduh dengan tuduhan-tuduhan keji kepada para asatidzah, kepada para guru yang mengatakan musik itu haram. Wallahu alam, ana tidak tahu kok bisa sampai seperti itu. Apa yang ada di hati mereka sampai mereka, kalau mereka tidak senang ya sudah tinggal. Kalau mereka tidak senang, ada orang yang bilang musik itu haram, tidak senang, kita berbeda pendapat, selesai tinggal. Tapi mereka sampai menghina, mengolok-ngolok dan lain sebagainya, menuduh dengan tuduhan-tuduhan yang sangat jauh ke sana, yang tidak pantas para jamaah. Seakan-akan ada sesuatu di balik omongan para asatidzah bahwasanya musik itu haram. Seolah-olah ustadz ini mengambil untung, ya, ada bisnis di balik ucapan musik itu haram. Seolah-olah seperti itu. Seorang ustadz ya, mengajarkan masyarakatnya di masjid, mengajarkan Al-Quran dan Sunnah, ya, tafsiran para sahabat, ya, membacakan kitab-kitab para ulama terdahulu, ya, tapi beliau yang dihina, beliau yang dicaci maki dengan cacian dan makian yang tidak pantas. Bahkan orang-orang yang berbuat zina, berbuat keji sekalipun mungkin tidak dihina dengan hinaan demikian. Tidak dituduh dengan tuduhan demikian. Subhanallah. Ya, inilah sunnatullah. Orang yang berbuat kebaikan, orang yang tegas, ya, mendirikan yang hak dan membasmi kebatilan, itu pasti banyak musuhnya dan akan dicaci maki. Dan kepalanya mereka semua adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat Rasulullah Sallam. Ya, ini ana bahas untuk kita semua yang mungkin sudah tahu mau menasihati keluarganya tapi dijegal, dihina dan dicaci dan dimaki, ya sabar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dulu juga dilakukan hal yang sama kepada beliau. Hinaan apa yang tidak diterima oleh Rasulullah SAW? Dibilang dukun, dibilang orang gila, dibilang tukang sihir, dilempari batu, diusir. Niat berdakwah, mau mengajak ke surga, mau mengajak kepada la ilaha illallah, dilempari batu. Jadi ana rasa kalau ana perhatikan sampai separah itu mereka menghina, mungkin ya ini adalah cobaan seorang dai, cobaan para asatidzah. Sehebat itu ya, hinaan masyarakat kepada orang-orang yang mengasih tahu kebaikan, menyampaikan yang hak. Ya. Mereka itu berbicara bukan keluar dari mulutnya sendiri. Mereka itu baca yang disampaikan omongan ulama, perkataan para sahabat. Lu kok ustadznya yang dihina? Subhanallah. Ana tidak habis pikir jemaah. Kalau menurut saya ada sekarang banyak dai-dai yang lagi terkenal sekarang. Nah, kalau menurut saya, kalau menurut gue, kalau menurut aku, kalau menurut kok enak. Ente siapa ya akhi? Kok agama ini menurut saya siapa? Sedangkan para ustadz yang ngomong menyampaikan qala Rasulullah SAW, qala Abdullah bin Mas'ud, qala Abdullah bin Umar, qala Ibnu Jarir At-Tabari, qala Ibnu Katsir, berkata Imam Ibnu Katsir, Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsir ini dan itu, berkata Hasan Al-Basri,
Seakan-akan itu keluar dari mulutnya, dari perutnya sendiri. Apa dosanya para ikhwas sekalian? Subhanallah. Ya itulah. Ya. Kalau sudah kebodohan menguasai dirinya, hawa nafsunya menguasai dirinya, ya akan seperti itu jadinya. Nas'alullah salamul afiyah. Alhamdulillahilladzi afana mimma ibtalahum bihi. Alhamdulillah Allah SWT memberi kita keselamatan ya, atas apa yang mereka itu dapatkan. Hidayah itu sangat mahal para jamaah sekalian. Semoga Allah SWT ya, memberikan kita keistiqomahan berjalan di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah sekalian, sudah kita bahas di kajian yang lalu tentang masalah musik, dan ana katakan bahwasanya akan disampaikan seluruh dalil yang ada ya, tentang musik, karena kajian yang lalu hanya sebagian saja. Di sini para jamaah sekalian ada 5 ayat Al-Quran, 14 hadis Nabi, dan puluhan athar dari sahabat ya, dan puluhan nukilan ijma yang mengatakan musik itu terlarang. Nyanyian dan alat musik itu terlarang. Kita baca satu-satu ya, biar kita tidak sembarangan mengharamkan sesuatu yang tidak haram, dan kita juga tidak sembarangan menghalalkan sesuatu yang haram ya, atau mengharamkan yang halal. Kita perlu tahu dari mana asalnya dan apa sumbernya. Alhamdulillah kita sudah tahu, kita sudah bahas sedikit tentang hukumnya. Sekarang kita harus tahu dalil-dalilnya. Yang pertama firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman ayat 6 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may yashtari lahwal hadithi liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin wa yattakhidhaha huzwa ulaika lahum adzabun muhin." Surat Luqman ayat 6. Qala al-Wahidi, berkata al-Wahidi fi tafsirihi, dalam kitab tafsirnya ya, wa ghairuhu, dan yang lain-lain. Beliau berkata, aktsarul mufassirina ya, sangat banyak dari para karangan mufassirin, para ahli tafsir, ala annal muradu bilahwil hadis, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kata lahwal hadis, wa minan nasi may yashtari lahwal hadis liyudhilla an sabilillah ya, wa minan nas, dan ada sebagian manusia yang mempergunakan menjual belikan lahwal hadis untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala ya, bighairi ilmin, tanpa ilmu, wa yattakhidhaha huzwa, dan menjadikannya sebagai main-main olok-olok. Apa itu lahwal hadis? Berkata banyak dari para ahli tafsir, yang dimaksud lahwal hadis adalah al-ghina, nyanyian-nyanyian. Tsumma qala aidan, lalu berkata, perkataan yang lain, wa hadhil ayatu 'ala at-tafsiri tadullu 'ala tahrimil ghina, dan ayat ini dan penafsirannya yang sudah kita baca barusan bermakna bahwasanya ghina itu nyanyian-nyanyian dan musik-musiknya itu diharamkan. Waqad shahha an katsiri minas sahabati wa ghairihim minat tabi'in, dan telah datang banyak dari perkataan para sahabat wa ghairihim minat tabi'in, dan yang lain dari para tabi'in, bi anna ma'na lahwal hadis fil ayah wal ghina, bahwasanya makna lahwal hadis di ayat surat Luqman ayat 6 tadi adalah al-ghina, nyanyian-nyanyian. Wa tafsirus sahabah radhiyallahu anhum fi tafsiri hadhihi al-ayah ya'khudhu hukman raf'i. Maka kalau sudah para sahabat banyak yang menafsirkan hal demikian, maka ini sudah bisa dianggap di zaman Rasulullah SAW ya, Rasulullah memaknai ini sebagai seperti itu, karena sangat banyak sahabat yang memaknai ini seperti itu. Jadi seolah-olah ini hadis. Lianna hadzal hukma laisa lirra'yi fihi al-majal, karena masalah ini orang tidak bisa pakai logikanya. Masalah ini halal haram ini Allah tidak bisa, manusia tidak bisa pakai logika ya. Jadi kalau sudah sahabat mengatakan hal demikian ya, maka ini jadi hukumnya hukmur rafa, diangkat hukumnya. Ini menjadi hujjah yang bisa digunakan. Wa ala hadza
ammatu ahli ilmi min ahli tafsir wal hadith wal fiqh wal usul. Dan ini yang dikatakan oleh umumnya para ahli ilmu dari ilmu tafsir, hadith dan fikih dan usul al-fiqh. Walidha qala al-Hakim, berkata al-Hakim fil Mustadrak. Imam al-Hakim punya kitab namanya Al-Mustadrak ya. Liya'lama talib hadzal ilm, agar penuntut ilmu agama ini tahu anna tafsir as-sahabi alladhi syahida al-wahya wat tanzila, bahwasanya tafsiran para sahabat yang dia menyaksikan turunnya wahyu oleh Syaikhain, oleh Imam Bukhari dan Muslim, dikatakan ini adalah hadithun musnadun, dianggap sebagai hadis yang bisa dijadikan sebagai sandaran. Tafsiran para sahabat ini, para jamaah sekalian, yang apalagi banyak yang menafsirkan, maka ini bisa dijadikan hadithun musnadun, ini yang dikatakan oleh Syaikhain. Wa mimman jaa'a anhum annahul ghina, dan juga siapa saja yang mengatakan bahwasanya tafsir ayat itu tadi adalah ghina, yang pertama Ibnu Mas'udin, yang kedua Ibnu Abbas, yang ketiga Ibnu Umar radhiyallahu anhum, wa huwa qaulu Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair, ini Sa'id bin Jubair ya, mengatakan hal demikian. Wa Mujahid wa Ikrimah wa Nakhai wa Hasan al-Basri wa Maimun wa Makhul wa ghairihim akharin. Dan masih banyak yang lain, para ulama-ulama, para pembesar dulu di zaman sahabat dan para tabi'in mengatakan bahwasanya yang dimaksud oleh Allah di ayat itu adalah nyanyian-nyanyian ya, dan musik. Kama sayati bayanuhu insyaallah, akan diperjelas lagi di bawah-bawah nanti. Faqad akhraj al-Hakim fil Mustadrak, dan juga berkata Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, anna Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, Abdullah bin Mas'ud saat mendengar ayat ini atau saat ditanya tafsiran ayat ini, beliau mengatakan huwa wallahi al-ghina. Lahwal hadith itu wallahi, beliau bersumpah itu adalah nyanyian-nyanyian yang diiringi dengan musik. Wa fi lafdhin lahu radhiyallahu anhu annahu qala ya, dan ada di lafaz yang lain, tapi lafaz ini berbeda dengan lafaz yang pertama tadi, al-ghina walladzi la ilaha illahu. Kata Abdullah bin Mas'ud, itu adalah ghina demi Tuhan ya, demi Allah yang tidak ada Tuhan selainnya. Yuraddiduha thalatha marrat ya. Ini diulang-ulang 3 kali sama Abdullah bin Mas'ud. Wa sahhahahu al-Hakim, disahihkan oleh al-Hakim, wa wafaqahu adz-Dzahabi, dan disetujui juga oleh Imam adz-Dzahabi, wa sahhahahu aidan Ibnu Hajar fi at-Talkhis al-Habir wal Albani fi tahrim al-alat at-tarbi. Kita lihat para jamaah, siapa yang ngomong ini? Jangan dipikir yang ngomong ini orang-orang zaman sekarang jamaah. Ini yang ngomong para ulama, para muhadditsin ya. Orang-orang terdahulu yang hidupnya itu dipenuhi dengan ilmu. Wa akhrajahu aidan Ibnu Abi Syaibah, ini sekarang lain lagi, dikatakan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam kitabnya Al-Musannaf ya, Imam Ibnu Abi Syaibah punya kitab namanya Al-Musannaf, wa Ibnu Abi Dunya, dan Ibnu Abi Dunya fi Dhammil Malahi, dalam kitabnya ya, celaan pada malahi yang melalaikan, wal Baihaqi, dan Imam Al-Baihaqi dalam sunannya, wat Tabari dalam tafsirnya, wa Ibnul Jauzi fi Talbis al-Iblis. Kita lihat ini yang ngomong tidak sembarangan jemaah ya. Sudah berapa? Kalau mau dicatat juga antum ketinggalan nyatatnya mungkin dari saking banyaknya ya. Wa kadzalika akhraja Ibnu Abi Syaibah ya fil Musannaf wal Bukhari, Imam Bukhari juga fi Adabil Mufrad, wa Ibnu Abi Dunya wa Ibnu Jarir At-Tabari anna Ibnu Abbas. Ini tadi bahas masalah Ibnu Mas'ud, sekarang ini bahas yang dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Qala fi qoulihi ta'ala, beliau Ibnu Abbas mengatakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, may yashtari lahwal hadits huwal ghina wa ashbahuhu. Katanya Ibnu Abbas, itu adalah nyanyian-nyanyian dan musik-musik dan yang sejenisnya ya. Wa huwa sahihul isnad, dan ini isnadnya sahih. Wa kadzalika akhraja Ibnu Jarir At-Tabari fi tafsirihi bi sanadin dhaif. Ibnu Jarir pernah menyebutkan dalam tafsirnya tapi sanadnya dhaif, anna Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu
berkata tentang makna lahwal hadis fi hadhil ayah huwal ghina, itu adalah nyanyian. Bagaimana para jemaah? Sampai sini kira-kira apa sudah cukup? Cukup atau tidak untuk mencari kebenaran? Cukup. Tapi ya itulah manusia. Hawa nafsunya ada di depan, imannya ada di belakang. Jadi mau disampaikan ini seolah-olah ini semua bohong, ini semua salah, seolah-olah yang membolehkan dan yang menghalalkan itu yang paling benar. Pertanyaannya, apakah hawa nafsumu yang mengatakan itu, apa ilmumu atau hatimu atau imanmu yang mengatakan itu? Dan juga dijelaskan para jamaah sekalian, jika para sahabat sudah banyak menjelaskan sesuatu, bukan 1-2 orang tapi banyak, lalu sahabat-sahabat yang lain itu diam, tidak ada yang bantah, maka ini bisa dikatakan sebagai ijma'. Dan ini dikatakan sebagai ijma' sukuti. Ijma' mereka sepakat tapi diam. Paham jemaah? Misalkan kita grup ada 20 orang, ngomong 5-6 orang, yang lain diam. 5-6 orang ini ngomongnya sama semua. Kita mau pergi kemana? Ke sana. Kamu ke sana, ke sana, ke sana. Oke, sisanya diam semua. Berarti yang diam ini setuju atau enggak? Setuju. Itu namanya ijma' sukuti. Dan ini yang dikatakan oleh para jumhur, para ulama dan para muhaqqiqin dan para muhadditsin dan para fuqaha, ahli-ahli fikih dan para usuliyin. Ya. Jadi tidak main-main masalah ini para jamaah. Yang selanjutnya, ini baru 1 ayat. Ayatnya ada 5. Hadisnya ada 14. Ya. Belum di bawah lagi riwayat-riwayat para sahabat ada 20. Ijma', penukilan ijma' ada puluhan. Ya. Mungkin 3 kajian lagi baru selesai. Tapi tidak apa-apa kita bahas. Ini adalah ilmu harus kita ketahui para jemaah sekalian. Yang selanjutnya, ayat yang kedua. Dalam surat An-Najm, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wa antum samidun wasjudu lillahi wa'budu. Betul atau enggak? Di ayat terakhir surat An-Najm. Apa artinya wa antum samidun? Kalau kita buka para jamaah sekalian surat An-Najm, kita baca ayat yang terakhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, azifatil azifah laisa laha min dunillahi kashifah afa min hadzal hadithi ta'jabun, ya, apakah kalian takjub, kepada merasa aneh sama ini perkara ini. Wa tadhakuna wa la tabkun, ya, kalian banyak-banyak ketawa, ya, banyak-banyak ketawa dan kalian tidak nangis. Wa antum samidun, dan kalian itu samidun, wasjudu lillahi wa'budu. Apa artinya samidun para jamaah sekalian? Disebutkan faqad sahha an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi makna qaulihi ta'ala, ya, wa antum samidun annahul ghina'u bil himyariyah. Itu makna samidun adalah nyanyi-nyanyi. Kalian itu banyak ketawa, kalian itu tidak banyak nangis, dan kalian itu suka nyanyi-nyanyi. Annahul ghina, ini adalah maknanya adalah ghina tapi dengan bahasa al-himyar, bahasa orang himyar. Wa qad dhahaba ila hadha ma'na aidan a'immat tafsir, ya. Ini yang dijelaskan oleh para imam ahli tafsir, Ikrimah wa Mujahid wa Dhahhak wa Muhammad bin Hanafiyah wa ghairihim, dan yang lain-lain banyak dari para ahli tafsir. Wa qad akhraja Ibnu Abi Dunya, dan juga dijelaskan oleh Ibnu Abi Dunya wa Ibnu Jarir wal Baihaqi min tariqi Sufyan an Ikrimah anna Ibni Abbasin qala fi qaulihi ta'ala wa antum samidun, ya, telah juga dikeluarkan oleh Ibnu Abi Dunya dan Ibnu Jarir wal Baihaqi, ya, dari Sufyan dari Ikrimah bahwasanya Ibnu Abbas qala fi qaulihi ta'ala, beliau berkata tentang firman Allah Subhanahu wa taala wa antum samidun huwal ghina, itu adalah nyanyian-nyanyian dengan bahasa al-himyariyah, ya, yang mana maknanya adalah kalau mereka mengatakan usmudi lana, yaitu artinya tughanni lana, nyanyilah buat kami.
wa huwa as-sahih. Qala al-Haythami fi Majma' az-Zawaid rawahu al-Bazzar wa rijaluhu rijalus sahih. Ya, yang meriwayatkan hadis ini rijalnya rijal sahih, mereka bisa diambil omongannya. Apakah ini pujian atau celaan para jamaah? Kalian banyak ketawa, kalian tidak pernah nangis, ya. Dan kalian banyak-banyak menyanyi. Ini pujian atau apa? Celaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada nyanyian, ya. Dan sudah ana bacakan bahwasanya itu adalah nyanyian, itu ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, ya. Dan disampaikan oleh para ulama-ulama di zaman dahulu dari para sahabat dan para tabi'in dan yang seterusnya. Ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 55 adalah wa idza sami'ul lagwa a'radu anhu. Dan mereka-mereka yang jika mendengar al-lagwa mereka menghindar. Ini dipuji ini sekarang. Yang menghindar dari al-laghu itu dipuji. Mereka menghindar. Apa artinya al-laghu? Yang pertama disebutkan di sini adalah al-ghina, adalah nyanyian-nyanyian. Ini dikatakan oleh Adh-Dhahhak wa Ikrimah, berkata juga Atha, arada kullu ma yulhi. Yang dimaksud di ayat tersebut adalah semua yang melalaikan. Dzakarahu anhum al-faqih Abu Muhammadin ad-Dashti al-Hanafi fi kitabih An-Nahy 'anil Raqsi was Sama', ya. Ini juga disebutkan dalam kitab larangan dalam joget-joget dan mendengar apa? Musik-musik dan nyanyian-nyanyian. Itu ayat yang ketiga surat Al-Qasas ayat 55. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina la yashhaduna az-zura. Ini luar biasa para jamaah. Ayat ini di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana seorang mukmin. Di dalam surat Al-Furqan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan itulah hamba-hamba Ar-Rahman, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang berjalan di muka bumi. Wa idza khatabahumul jahiluna, kalau dia berjumpa sama orang-orang jahil, ngomong sama orang-orang jahil, qalu salama, mereka ngomong yang baik-baik, atau ditinggal sama mereka. Walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama, dan mereka yang berdiri salat untuk Allah Subhanahu wa taala, malam harinya mereka salat, sujjadan wa qiyama, sujud dan berdiri untuk Allah Subhanahu wa taala. Walladzina yaquluna rabbana isrif 'anna 'adzab jahannam, dan mereka yang mengatakan, ya Allah, jauhkan dari kami azab jahannam. Inna 'adzabaha kana gharama, karena sungguh azabnya itu sangat pedih. Innaha sa'at mustaqarra wa muqama, dan sungguh itu adalah tempat yang buruk untuk ditinggalkan di sana. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama, dan mereka-mereka jika bernafkah, mengeluarkan nafkah atau membelanjakan hartanya, mereka tidak boros, ya, dan mereka juga tidak bakhil. Wa kana baina dzalika qawama, dan mereka itu di tengah-tengah, ya. Tidak boros dan juga tidak bakhil. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, dan mereka-mereka yang tidak berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wala yaznun, dan mereka-mereka yang tidak asal bunuh, main bunuh jiwa yang sama Allah diharamkan kecuali dalam bentuk yang benar. Misalkan bentuk yang benar dikisos misalkan, atau bela diri dan lain sebagainya. Wala yaznun, dan mereka yang tidak berzina. Wa may yaf'al dzalika yalqa athama, dan jika barang siapa yang melakukan hal demikian maka akan mendapatkan balasan. Yudha'af lahul adzab, dan azabnya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala yaumal qiyamati
wa yakhlud fihi muhana, dan akan kekal di sana terhina. Illa man taba wa amana, kecuali orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat, mereka akan diganti keburukannya oleh Allah menjadi kebaikan-kebaikan. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Ya, Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allahi mataba, dan barang siapa yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala maka akan diterima tobatnya sama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang selanjutnya ayatnya para jemaah sekalian disifati oleh Allah, ini salah satu sifat hamba Allah Subhanahu wa taala. Walladzina la yashhaduna az-zura wa idza marru bil laghwi marru kirama. Sekarang kita mau tahu apa tafsirannya. Walladzina la yashhaduna az-zura, mereka yang tidak menyaksikan az-zura. Apa? Disebutkan di sini para jemaah sekalian, ini surat Al-Furqan ayat 72. La yashhadunal ghina, tidak menyaksikan nyanyian-nyanyian, musik-musikan. Qalahu Muhammad bin Ali bin Al-Hanafiyah, ini dikatakan oleh Muhammad bin Ali ibn Al-Hanafiyah, wa Mujahid bin Jabrin wa huwa ma akhrajahu anhum at-Tabari, dan ini ditafsirkan oleh Imam at-Tabari dalam tafsirnya, wa Ibnul Jauzi, dan Imam Ibnul Jauzi fi Zadil Masir, wa kadza dzakarahu al-Qurtubi, dan juga ini disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, dan yang lain-lain. Sifat dari hamba Allah Subhanahu wa taala. Walladzina la yashhaduna az-zura, tidak ikut-ikut dalam masalah nyanyi-nyanyian, musik-musikan. Wa idza marru bil laghwi marru kirama, kalau melewati tempat-tempat lagu, tempat-tempat yang melalaikan, musik-musikan, joget-jogetan, gibah-gibahan, gosip-gosipan, ditinggal sama dia. Udah ikut-ikut. Itu sifat ibadur rahman, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang sama Allah dikasih tahu. Hamba Allah itu yang seperti apa? Dikasih tahu. Ayat yang kita baca dari tadi sampai ke ayat yang ini. Kita mau jadi hamba siapa para jemaah? Kita yang memilih. Mau jadi ibadur rahman atau mau jadi ibadus syaitan? Kita mau jadi ibadur rahman atau mau jadi hamba-hambanya setan? Kita yang milih para jemaah, terserah ya. Dan juga di dalam surat Al-Isra ayat 64, ini yang kelima ayatnya, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wastafziz man istata'ta minhum bisautik, dan ganggulah mereka siapa-siapa yang kalian mau dengan suaramu. Setan itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ditangguhkan umurnya biar tidak mati. Untuk apa? Untuk menggoda manusia. Dan Allah bilang wastafziz, ganggu mereka. Siapa-siapa yang kalian bisa ganggu silahkan bisautik, dengan suaramu. Kata bisautik ini para jamaah sekalian, faqad jaa mufassaran, telah ditafsirkan as-sautu fi hadhil ayah, di ayat ini adalah al-ghina, adalah nyanyian-nyanyian. Kama huwa qaulul mufassir al-kabir Mujahid bin Jabrin wa ghairihi, dari Mujahid bin Jabrin dan yang lain-lain. Wa huwa ma akhrajahu anhu at-Tabari, dan ini yang dijelaskan oleh Imam at-Tabari dalam tafsirnya. Wa Abu Nu'aim fil Hulyah, dalam kitabnya Al-Hulyah. Wa Ibnul Jauzi fi Talbis al-Iblis, wa kadza awradahu al-Qurtubi fi tafsirihi, dan ini juga yang disebutkan oleh Imam Qurtubi dalam tafsirnya. Dan masih banyak yang lain yang nyerempet masalah musik ini yang dijadikan tafsiran oleh para ulama, bahwasanya hukumnya musik itu terlarang, tercela. Apa 5 ini tidak cukup? Kalau masih tidak cukup, wallahu a'lam bishawab, ana tidak tahu mau ngomong apa para jamaah. 5 ayat Al-Quran beserta tafsir-tafsirnya kita sudah baca barusan, bukan ana yang baca.
Atau bukan ana yang ngomong, tapi ana baca tafsiran para ulama. Kalau tidak terima, silahkan dikomplain. Silahkan. Tentu merasa lebih ulama daripada ulama, tafadhol. Ana hanya menyampaikan saja. Yang selanjutnya adalah al-adillah minas sunnah. Dalil dari sunnah. Ada 14 dalil dari sunnah. Sebagiannya sudah kita baca di kajian yang lalu, tapi kita ulang. Yang pertama adalah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan yang lain-lain dari ahli sunan wal masanid, dan juga para ahli isnad dan yang lain-lain dari Abi Amir atau Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhuma annahu sami'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakunanna min ummati qaumun, akan ada dari umatku suatu kaum yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Datang dari umatku nanti mereka-mereka yang menghalalkan. Kalau menghalalkan berarti hukumnya haram. Menghalalkan apa? Zina wal harir, laki-laki pakai sutra, wal khamra dan khamr, wal ma'azif dan alat musik. Wahai orang-orang yang sampai saat ini kerjaannya masih genjreng-genjreng ngamen di pinggir jalan, ya. Ini seruan anak kepada kaum muslimin yang sampai detik ini kerjaannya masih genjreng-genjreng cari nafkah dari alat musik. Dengarkan sabda nabimu, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan kata ana, bukan kata ustadz, bukan. Akan datang nanti dari umatku yang menghalalkan al-hira, az-zina wal harir dan juga sutra bagi laki-laki, wal khamra dan khamr, wal ma'azif dan alat-alat musik. Para jamaah sekalian, ya, apakah hadis ini kurang para jamaah? Kurang jelas. Yang selanjutnya, yang kedua, ya. Wa an Imran, dari Imran, dari Imran bin Husain, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan datang pada umatku qadfun wa maskhun wa khasfun. Akan datang itu qadfun, dilempari batu, wa maskhun dan mukanya dirubah, ya, wa khasfun dan ditenggelamkan. Qila ya Rasulullah, wa mata dzak, kapan itu akan terjadi? Ya. Qala, berkata Rasulullah sallam, idza dhaharatil ma'azifu wa kathuratil qiyanu wa syuribatil khumur. Itu akan terjadi jika musik-musikan sudah di mana-mana, sudah tersebar luas, alat-alat musik sudah tersebar luas, dan sudah terbanyak biduan-biduan, wanita-wanita, penyanyi-penyanyi, ya, pesta rakyat, ada nikahan, undang orkes yang diundang penyanyinya perempuan-perempuan. Terjadi atau enggak? Ya. Wa syuribatil khumur, dan khamar-khamar sudah mulai diminum. Ditenggelamkan, ya, wajahnya dirubah sama Allah Subhanahu wa taala, wa khasfun, ya. Ditenggel atau dilempar oleh batu dari langit. Kejatuhan batu, bebatuan. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi wa Ibnu Abi Dunya fi Dhammil Malahi wa Ibnu Abi Syaibah, wal hadits hasanun wa lahu syawahid kama sayati fil hadits at-tali, wal qiyanu jam'u qainah wa hiya al-mughanniyah min al-ima. Ini disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Abi Dunya dan juga Ibnu Abi Syaibah, dikatakan ini hadits hasan, dan juga ada syahid-syahid dari hadis-hadis yang lain, penjelasan dari hadis yang lain yang menguatkan hadis ini, ya. Dan dijelaskan bahwasanya apa artinya al-qiyan, yaitu mughanniyatu minal ima, penyanyi-penyanyi wanita dari para budak-budak, joget-joget, nyanyi-nyanyi. Watsalitsu,
yang ketiga. Ada yang selanjutnya. Yang selanjutnya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yumsakhu qaumun min hadhil ummati fi akhir zaman qiradatan wa khanazir." Akan datang di akhir zaman nanti kaum dari umat ini, satu kaum dari umat ini ya wajahnya akan dirubah jadi monyet dan babi. Qalu ya Rasulullah, alaysa yashhaduna an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah? Ya Rasulullah, bukankah mereka itu bersyahadat la ilaha illallah dan Muhammadar Rasulullah? Qala bala, na'am, betul kata Rasulullah SAW. Wa yasumuna wa yusalluna wa yahujjun, mereka itu puasa, mereka sholat dan mereka itu berhaji. Qalu fama baluhum, loh kok kenapa sampai seperti itu wahai Rasulullah? Ya. Kenapa kok sampai seperti itu? Ittakhadul ma'azifa wad dufuf wal qainat, mereka itu menjadikan al qainat ya, memainkan itu apa alat-alat musik, al ma'azif wad dufuf, dan ketipung-ketipung, wal qainat, dan juga itu wanita-wanitanya nyanyi-nyanyi, joget-joget, fabatu ala syurbihim, dan terus seperti itu sampai tengah malam, mabuk-mabukan juga. Ya, mereka lalai, terlena dengan itu semua, mabuk-mabukan sampai malam. Fa asbahu, dan tidaklah datang di pagi hari, waqad musikhu qiradata wa khanazir. Mereka di pagi harinya sudah jadi monyet-monyet dan jadi babi wajahnya. Akhrajahu Ibnu Abi Dunya, ya, ini disebutkan oleh Ibnu Abi Dunya fi Dzammil Malahi wa Abu Nuaim, dan juga Abu Nuaim, wa huwa syahidun salihun lilladzi qablahu, dan ini pasangan penjelasan hadis yang sebelumnya. Maskhun, ya, kita bilang qadfun wa maskhun wa khasfun. Ini maskhun, mukanya dirubah sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa yakunul hadits hasanan wa fi Sulaiman al-Basri wa syaikhuhu Hassan bin Abi Sinan wa huma salihan lisyawahid. Ya, ini orang-orang yang bisa diambil omongannya semua, kama qalahu ahlul ilmi minal muhadditsin. Ini yang dikatakan oleh para ahli ilmu dari para muhadditsin. Wal ma'azifu fi hadhil ahadits wa ghairiha. Kata al ma'azif di hadis ini dan hadis-hadis yang lain, hiya jami'il alat allahu. Itu adalah seluruh alat-alat allahu. Alat-alat yang melalaikan, ka'ud, ya, genjreng-genjrengan gitar, ya, at-tabl, ketipung-ketipung, waduf, itu yang ada pukulan-pukulan yang dipukul, yang tidak ada keroncongnya, ya. Wal autar, senar-senar yang dipetik, ya. Wal mazamir, yang ditiup-tiup, ya. Dan yang lain sebagainya dari alat-alat musik, ya. Ini yang terancam di hadis ini. Kama dhahaba ilaihi jamahir ahli ilmi, dan ini juga yang dikatakan oleh para jumhur ahli ulama, kafatan minal lughawiyyin wal fuqaha, dari para ahli bahasa dan para ahli fikih dan para ahli hadis dan para ahli usul dan yang lain-lain. Ya. Seperti Al-Jauhari, Ibnu Faris, ini ahli bahasa semua ini, wa Fairuz Abadi, ya, wa Fayyumi, wa Ibnul Athir, ya, dan juga Imam An-Nawawi. Wa kadza Ibnu Taimiyah, dan ini juga dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa Ibnul Qayyim, wa Dzahabi, wa Ibnu Katsir, wa kadza Ibnu Hajar Al-Asqalani, wa Syaukani, wa Suyuti, wal Munawi, wal Mubarakfuri, wa Sindi, wa Ibnu Ruslan, wa ghairihim jam'un la yuhsauna, wa sayati bayanhu insyaallah. Kurang banyak para jemaah. Ya. Para jemaah sekalian, Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan, jika seseorang, ya, mau mencari kebenaran, cukup baginya satu hadis. Tidak usah ngomong ayat Al-Quran, satu hadis sahih bisa diterima, cukup. Ya, kita sudah bahas ada beberapa hadis. Masihkah kurang? Kita lanjutkan di kajian yang akan datang insyaallah. Masih ada 10 hadis lagi
yang mau kita bahas tentang pengharaman musik. Ya. Biar antum kalau bantah orang, ngasih tahu orang lengkap. Kombinasi, bukan sekali pukul, tapi kombinasi. Jadi langsung terpapar orangnya, tidak bisa ngomong lagi. Mau diterima silahkan, tidak mau diterima urusanmu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mungkin itu yang bisa Anda sampaikan pada kajian pada hari ini para jamaah sekalian. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم